Saya minta kepada FKPPI agar berada di garda terdepan untuk memberantas berita-berita bohong yang menyesatkan rakyat. Tidak boleh melaksanakan reuni 212 karena itu melanggar Perda nomor 88 tahun 2020 yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur. Kalau misalnya ke depannya dia sudah membuat surat pernyataan, dia kemudian langgar, tidak ada cerita. Saya dengan polisi ya bertindak tegas, ya nggak ada cerita, nggak ada orang semaunya di sini. Semaunya seperti dia yang paling benar sendiri, nggak ada. Ada berapa baliho Pak? Ada datanya nggak yang dari provinsi? Ya kurang lebih hampir sekitar 900-an sekarang. Di DKI? DKI. Pencopotan masih tetap Berlanjut, momentum serangan jangan terhenti. Pernyataan dari Pangdam Jaya itu jelas tidak bisa dibenarkan secara aturan. Bukan pada porsinya. Saya katakan bahwa Pangdam Jaya ini sudah offside. Tidak bisa seorang Pangdam memerintahkan untuk pencabutan penurunan baliho. Jelas itu melanggar aturan. Seperti yang dilakukan oleh Pangdam Jaya, meminta pembubaran ormas. Saya kira ini sudah betul-betul jauh dari kebablasan. Mencermati perkembangan situasi akhir-akhir ini, Partai Demokrat mengingatkan agar para pemimpin di jajaran TNI dan Polri menjaga semangat reformasinya dan tidak lagi tergoda atau mau ditarik-tarik ke wilayah politik praktis. Saya ingatkan, umat Islam dan para ulama menjaga bangunan ini, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, karena yang membentuk pun umat Islam. Jangan tuduh umat Islam yang akan merusak. Gak mungkin yang membangun kok merusak, tidak mungkin. Maka sejak awal saya sinis, saya tidak suka bagi siapapun kalangan yang menyudutkan, yang mengatakan ulama radikal, itu tidak benar. Mana mungkin yang bangun dia akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia? Tidak mungkin. Ingat, kau adalah tentara rakyat. Kau adalah polisinya rakyat. Seluruh rakyat Indonesia. Kau tidak boleh mengabdi kepada segelintir orang. Sudah ada surat pernyataan dari FPI dan bahkan himbauan dari gubernur bahwa tidak boleh melaksanakan reuni 212 karena itu melanggar Perda nomor 88 tahun 2020 yang sudah dikeluarkan oleh gubernur. Dan FPI sendiri sudah menyanggupi, sudah membuat surat pernyataan juga, dia tidak akan melakukan reuni 212. Kalau misalnya ke depannya dia sudah membuat surat pernyataan, dia kemudian langgar, tidak ada cerita. Saya dengan polisi ya bertindak tegas, ya nggak ada cerita, nggak ada orang semaunya di sini. Semaunya seperti dia yang paling benar sendiri, nggak ada. Kritikan itu paling sedikit, yang dukungnya banyak, dukungnya lebih banyak. Yang mengkritik itu tidak tahu perjalanannya, ceritanya bagaimana penurunan baliho. Penurunan baliho itu udah 2 bulan yang lalu dilakukan. Itu Pol PP, polisi, dan TNI bersama-sama kita lakukan. Nah kemudian karena nurunkannya Pol PP, kemudian dihadang oleh FPI, kemudian di demo suruh masang lagi. Lah emang dia ini siapa? Dia ini siapa? Organisasi apa? Ya, kok pemerintah yang jelas-jelas Pol PP kok? Ya, pemerintah itu jelas organisasinya, ya strukturnya sudah jelas. Kok bisa takut sama mereka? Ya, mereka itu siapa? Ya. Saya tidak ingin ada keresahan-keresahan dengan membuat aturan-aturan yang menurut dianya sendiri. Ini negara hukum, harus ada ketetapan hukum yang benar. Ya. Apa yang akan dilakukan kepada masa FPI? Ya hari ini. Untuk ke depan kita ya himbauan kepada mereka kita sampaikan biar dia paham tentang hukum yang berlaku. Bukan hukumnya dia. Hukum yang berlaku di pemerintahan negara Republik Indonesia. Ya harus taat kepada hukum dan taat kepada pemerintah. Kalau ada berapa baliho Pak? Ada datanya nggak yang dari provinsi? Ya kurang lebih hampir sekitar 900-an sekarang. Di DKI? DKI. Pencopotan masih tetap berlanjut, momentum serangan jangan terhenti.
Berapa persennya Pak? 900 ini Pak? Ya, berapa persennya dari itu? Baru 900, masih banyak. Saya masih dapat pengaduan dari masyarakat, ini belum dicopot, ini belum dicopot. Dan kita akan terus bersinergi dengan polisi dan Pol PP. Dan sekarang bahkan ada masyarakat yang ikut menurunkan. Saudara masih ingat, beberapa kali saya memberikan instruksi dan pengarahan dengan topik yang sama, yaitu berkaitan dengan sikap dan tindakan TNI dan Polri dalam pemilu. Contoh, 5 tahun yang lalu saya memberikan pengarahan di hadapan Rapim TNI dan Polri di Istana Negara pada tanggal 29 Januari tahun 2009 menjelang pemilu tahun 2009. Inti dari pengarahan saya, kalau saudara masih ingat, intinya ada 2. Pertama, Polri dibantu TNI bertugas untuk memastikan agar pemilu, baik legislatif maupun pilpres, itu berjalan secara aman, tertib, dan lancar. Itu tugas pokok TNI dan Polri. Itu amanah undang-undang. Tugas-tugas politik yang lain bukan tugas TNI dan Polri. Itu pertama. Yang kedua, saya sampaikan bahwa TNI dan Polri netral, baik selaku institusi maupun selaku anggota TNI dan Polri aktif. Tidak mungkin investasi itu akan datang ke sebuah daerah, ke sebuah negara apabila negara itu tidak stabil secara politik dan tidak aman. Nggak mungkin. Artinya kita bisa membayangkan 3.000 kali lebih cepat dari revolusi industri pertama. Artinya apa? Perubahannya akan sangat cepat sekali. Akan sangat cepat sekali. Saya titip agar seluruh perwira juga ikut disosialisasikan, ikut disampaikan pada momen-momen yang memang tepat untuk menyampaikan itu. Kita harus tahu kenapa kita bangun infrastruktur di wilayah Indonesia bagian timur. Untuk apa? Saya minta kepada FKPPI agar berada di garda terdepan untuk memberantas berita-berita bohong yang menyesatkan rakyat. Untuk memberantas ujaran kebencian yang merusak rakyat. Untuk menghadang ajaran lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hei adik-adikku, kau yang ada di tentara, di polisi yang masih aktif, ingat, kau adalah tentara rakyat. Kau adalah polisinya rakyat. Seluruh rakyat Indonesia. Kau tidak boleh mengabdi kepada segelintir orang. Apalagi kau membela antek-antek asing. Apalagi kau bela-bela antek asing. Campur tangan dan ikut bermainnya TNI dan Polri dalam dunia politik kekuasaan harusnya sudah menjadi milik masa lalu, sudah harus masuk museum. Mencermati perkembangan situasi akhir-akhir ini, Partai Demokrat mengingatkan agar para pemimpin di jajaran TNI dan Polri menjaga semangat reformasinya dan tidak lagi tergoda atau mau ditarik-tarik ke wilayah politik praktis atau politik kekuasaan. Saya yang secara pribadi ikut menyusun cetak biru dan agenda reformasi TNI dan Polri dan kemudian menjalankan dan mengawalnya
hingga selesai mengemban tugas sebagai presiden 1,5 tahun yang lalu ingin memberi semangat dan meneguhkan keluarga besar TNI dan Polri untuk berpegang teguh pada jiwa dan semangat reformasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah produk ulama dan umat Islam. Ini terbukti 1980 umat Islam 90%. Sekarang tinggal 85%. Pada saat kemerdekaan saya yakin di atas 95%. Berarti jelas Negara Kesatuan Republik Indonesia itulah produk ulama dan umat. Karena tanpa itu, tanpa ulama, tanpa sultan-sultan, tanpa raja-raja menyerahkan kekuasaannya, tidak mungkin terjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada kesultanan di sini, ada kerajaan di mana-mana, punya wilayah, punya kekuasaan, punya rakyat, tapi dengan sukarela menyerahkan untuk menjadi bergabung di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang tidak boleh dilupakan. Sama juga TNI. TNI adalah anak kandung rakyat. Contoh gampang. Jihadnya TNI itu adalah belajar, mengutip dari jihad yang dikumenangkan oleh para ulama. Sehingga pada saat merebut kemerdekaan tidak ada satupun yang takut. Semuanya berjihad dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak ada yang takut mati. Hari pahlawan sama. Pada saat TNI lahir belum 2 bulan sekutu datang. Belanda numpang, bingung, pakai pesawat, pakai bom, pakai meriam. Larinya kemana? Ke ulama. Tanya lagi kepada ulama. Kayak Haji Masari, apa yang dilakukan? Dengan sholat istiqoroh ditanyakanlah jihad. Maka bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat, dengan para ulama, bukan hanya di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dari mana-mana berkumpul di Rembang untuk bersama-sama musyawarah. Siapa yang memimpin? Tahu siapa yang memimpin? Yang memimpin adalah Kiai Abbas, ditunjuk untuk memimpin doa. Maka begitu sampai di Surabaya, di depan masjid, semua yang akan berjihad wudhu di kolam. Dulu wudhunya pakai air mancur di kolam. Yang namanya santri, daripada wudhu ke abdol, masuklah ke kolam, mandi dari situ, berjihad. Maka yang membunuh jenderal siapa? Yang membunuh jenderal Malabi siapa? Dengan bom. Bukan TNI, santri. Hanya karena santri masang bom, ingin lihat hasilnya. Akhirnya santrinya juga kena bom juga, karena menonton. Namanya juga santri. Yang merobek bendera merah putih biru di Hotel Oranye, sekarang Hotel Majapahit. Bukan TNI, santri. Maka TNI meniru jihadnya. Begitu mendaftar dari TNI, maka membawa surat izin orang tua. Karena jihad yang benar adalah harus izin orang tua. Kemudian dicek kesehatannya benar-benar sehat. Kemudian dilatih, itu syarat jihad. Izin orang tua, sehat, dilatih. Pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seorang pemuda akan jihad, ditanya, sudah izin orang tuamu? Saya tidak diizinkan. Kenapa? Karena saya anak tunggal. Kamu kembali ke rumah pun sama seperti jihad. Itu TNI. Setelah dilatih baru disumpah. Nah, pada kesempatan ini saya sebagai orang yang lebih tua dari semua prajurit TNI mengingatkan, TNI harus netral. Sama juga kepolisian juga harus netral. Kapolri mengatakan netral, Panglima TNI mengatakan netral. Jadi kalau ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah ini, ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah ini yang mengajak tidak netral, membantu salah satu, maka itu adalah pengkhianat. Itu adalah pengkhianat. Itu adalah pelacur politik.
itu akan menjual TNI untuk kepentingan pribadi. Dan pemimpin-pemimpin seperti ini suatu saat rela mengorbankan nyawa anak buahnya untuk kepentingan pribadi. Saya ingatkan ini, Pak, saya bersumpah taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. Iya betul, tetapi sumpah yang pertama, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Melanggar Pancasila, karena TNI adalah anak kandung rakyat, maka TNI harus netral. Pada saat rakyat berkelahi, karena netral dipercaya sebagai penengah. Itu TNI. Semoga ini didengar oleh semua prajurit TNI. Jangan ikuti pemimpin yang menjual TNI. Jangan ikuti pemimpin yang pelacur politik. Karena pemimpin seperti itu akan menjual nyawa anak buahnya untuk kepentingan pribadi. Orang akan lihat, pasti saya nanti ditangkap. Pasti saya mungkin akan diapa-apakan. Pengawal saya pun sudah dicopot sekarang. Padahal saya punya hak. Mereka tidak tahu bahwa urat takut saya sudah habis. Hanya tinggal satu. Hanya tinggal satu, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama umat sahabat. Umat sahabat menyampaikan tadi, pasti yang menganiaya bukan orang yang beragama, baik itu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, bukan. Pasti orang tidak percaya agama. Pasti. Ini yang perlu saya ingatkan. Jadi TNI adalah anak kandung rakyat, dan Pancasila dan landasan negara itu adalah hadiah umat Islam sebagai jalan tengah. Saya ulangi, Pancasila dan fondasi negara ini, yaitu pembukaan Undang-Undang 45, adalah hadiah umat Islam sebagai jalan tengah. Meniru pada Piagam Madinah, mungkin Pak Kiai sama Ustadz Somad koreksi kalau saya salah, merangkul semuanya. Kongres pun dirangkul di Madinah. Di sini agama Kristen, Islam, Hindu, Katolik, Buddha dilindungi. Tidak pernah diapa-apakan. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam, bukan cuma manusia. Maka saya ingatkan umat Islam dan para ulama menjaga bangunan ini, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, karena yang membentuk pun umat Islam. Jangan tuduh umat Islam yang akan merusak. Gak mungkin. Yang membangun kok perusak, tidak mungkin. Maka sejak awal saya sinis, saya tidak suka bagi siapapun kalangan yang menyudutkan, yang mengatakan ulama radikal, kriminal ulama. Itu tidak benar. Mana mungkin yang bangun dia akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia? Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Maka jangan coba-coba mengadu domba. Jangan coba-coba mengombok-ombok. Pasti akan bangkit. Justru seharusnya kita sadar sesadar-sadarnya, kalau memang negara ini produksi umat Islam dan ulama yang motorinya, landasan negara dan Pancasila juga hadiah umat Islam sebagai jalan tengah merangkul semua untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kita juga harus sadar bahwa ulama adalah solusi. Saya ulangi, ulama adalah solusi dalam kehidupan bangsa tentang terorisme, tentang kemiskinan, tentang kesenjangan sosial, tentang amoral, tentang narkoba, tentang ketenagakerjaan. Manfaatkan, pasti bangsa ini akan maju. Ini yang saya perlu ingatkan. Dan kemudian saya belajar, saya bicara seperti ini karena saya juga mendengarkan apa yang disampaikan Ustaz Somad. Saya nyuri-nyuri sedikit-sedikit. Saya ingatkan dalam kondisi sekarang ini bahwa Al-Quran mengatakan yang intinya, bahwa kita dilahirkan dari perut-perut ibu tanpa bekal apapun juga, tapi diberi hidayah, bisa menangis, bisa lapar, bisa haus,
diberi pendengaran, diberi panca indera, diberi hati untuk bersyukur. Untuk bersyukur. Saya sebagai santri menganalisa bahwa semua indera dan hati yang kita miliki ini harusnya untuk bersyukur, dalam arti kata mengaplikasikan semuanya untuk amal soleh agar kita mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gunakanlah panca indera kita semuanya, gunakanlah panca indera kita semuanya untuk beramal soleh. Beramal soleh, memilih pemimpin yang beriman dan seiman, itu amal soleh. Cari pahala dengan memilih pemimpin yang seiman dan beriman. Anggota TNI menurunkan baliho, terutama baliho yang ada wajah dari Habib Rizik Syihab. Dan di dalam penurunan itu juga menggunakan kendaraan militer, seragam militer, dan lain-lain. Kita waktu itu bertanya-tanya, apa betul ada pihak dari mereka yang berseragam TNI menurunkan baliho? Puspen TNI mengatakan itu bukan dilakukan oleh anggota atau prajurit TNI. Tetapi belakangan kita lihat Pangdam Jaya, Maijen TNI Dudung mengatakan dialah yang menyuruh untuk penurunan baliho-baliho itu. Saudara-saudara, ini adalah satu kejadian yang kelihatan kecil, tetapi ini adalah kejadian yang sangat prinsipil di dalam menegakkan undang-undang, aturan main, dan juga demokrasi kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengaturan tentang TNI itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Di dalam undang-undang itu dijelaskan bagaimana kedudukan TNI, termasuk apa yang disebut sebagai operasi militer selain perang. Karena ada argumentasi bahwa itu adalah bagian dari sebuah operasi militer selain perang. Apa isi dari operasi militer selain perang? Operasi militer selain perang, kalau kita lihat, itu adalah bagaimana pelibatan TNI di dalam mengatasi separatisme, mengatasi terorisme, termasuk sampai perbatasan, bencana alam, dan kegiatan-kegiatan lain. Tetapi itu pun, operasi militer selain perang harus ada sebuah keputusan dari politik negara. Misalnya, memang polisi membutuhkan bantuan TNI. Nah, dalam kasus baliho ini adalah sebuah baliho yang merupakan ekspresi spontanitas dari warga di Jakarta, saya lihat juga di Bogor dan di berbagai tempat lain di Indonesia. Mereka menyambut kedatangan Habib Rizik Syihab yang sudah 3,5 tahun berada di Saudi, dan juga ada himbauan-himbauan tentang bagaimana bahaya COVID dan penanganan COVID. Itu yang saya lihat di media sosial di antara isi spanduk-spanduk itu. Kenapa kok TNI sampai turun tangan menurunkan baliho atau spanduk-spanduk itu? Ini yang menurut saya menjadi pertanyaan. Karena ini adalah tugasnya sebetulnya paling tinggi Satpol PP di bawah dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Tidak perlu ada TNI. Karena TNI itu adalah sebuah tentara nasional yang kita banggakan, yang kita harapkan menjaga kita dari ancaman, terutama ancaman luar, yaitu ancaman misalnya separatisme di ujung timur Indonesia, ancaman di utara kita, di Laut Cina Selatan, dan di berbagai wilayah yang lain. Jadi, itulah yang seharusnya dilakukan oleh TNI kita. Menjaga kita supaya Indonesia betul-betul menjadi negara yang berdaulat di negeri sendiri, tidak terpecah belah, tidak ada disintegrasi teritorial, dan juga tidak boleh sejengkal pun lahan kita diambil oleh pihak lain seperti di Laut Cina Selatan yang kapal-kapal asing itu begitu mudah hilir mudik masuk ke wilayah zona eksklusif kita. Jadi saudara-saudara, pernyataan dari Pangdam Jaya itu jelas tidak bisa dibenarkan secara aturan. Bukan pada porsinya. Saya katakan bahwa Pangdam Jaya ini sudah offside. Tidak bisa seorang Pangdam
memerintahkan untuk pencabutan penurunan baliho. Jelas itu melanggar aturan. Ya, itu terlalu jauh rentang kendalinya. Begitu juga ada iring-iringan dari mobil, apalagi ini diduga mobil dari sebuah unit pasukan khusus. Yang intinya kalau pasukan khusus itu ya memang perang. Itu berhenti di Petamburan dan kemudian menggunakan klakson dan seterusnya. Penggunaan alat-alat militer ini harusnya ada aturan. Tidak bisa digunakan untuk kepentingan sipil atau untuk menakut-nakuti rakyat kita. Saya kira rakyat kita, apalagi Habib Rizik dan para pengikutnya adalah ulama dan banyak umatnya. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Jadi sangat lucu sekali. Dari mana ini bacaan-bacaan ini? Menurut saya inilah yang menimbulkan kehebohan dan kegaduhan. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Semacam musuh. Dan ini menurut saya benar-benar di luar akal sehat. Saya menghimbau kepada pimpinan TNI kita, Panglima TNI, Panglima Kodam Jaya, hentikanlah upaya-upaya semacam ini yang menurut saya ini akan tentu mengganggu reputasi TNI sendiri. Saya tahu banyak jenderal-jenderal TNI yang hebat-hebat, yang pikirannya maju, visioner dan jauh ke depan, dan tidak menjadikan rakyat apalagi ulama sebagai dalam tanda petik musuhnya. Dan kalau itu dilakukan, dan kalau itu terjadi apalagi di luar kewenangan, seperti yang dilakukan oleh Pangdam Jaya, meminta pembubaran ormas, saya kira ini sudah betul-betul jauh dari kebablasan.